Ini anak-anakku sekalian, saya akan buka. Kalau ada yang mau tanya, mau membantah, mau menyatakan sesuatu dan seterusnya, asal waktunya saling membatasi, langsung maju ke depan, dicatat oleh Mas Imam. Sampai maju langsung Mas, karena mikrofonnya di sini. Oke. Dan saya juga ini, silakan, pokoknya begitu akan bertanya atau mengajukan sesuatu, Anda langsung maju. Kalau Putri di sini, kalau Putra di sana, langsung ya Mas. Sambil nanti saya juga buka dan mohon, mosok ketua Dema saja yang nyanyi gitulah, harus ada suara yang merdu rek. Aku wong lanang ngrungokno suarane wong lanang lak padha ae lah. Iya toh, Pak ya. Lah si opo ya? Ya kudu ana sing almar'ah as-sholihah kan gitu kan? Mohon dengan sangat, lagu apa saja monggo. Saya berdoa mudah-mudahan Kiai Kanjeng mampu. Mas langsung duduk aja, sampai duduk aja, duduk dulu. Jangan ke susu. Oke, monggo. Ibu monggo Bu ya. Oke, bismillah. Saya harus menjelaskan sedikit sebelum saya mempersilakan beliau-beliau. Gini, pokoknya gini, saya pesan, ini acara seperti ini sebenarnya kan tidak diperlukan, wong Anda sudah kuliah di tempat yang baik kok, kan gitu. Tetapi mungkin saja ada hal-hal dalam kehidupan yang Anda perlukan yang tidak bisa diperoleh di kampus Anda, betul enggak? Jadi kan kampus bukan segala-galanya, kehidupan juga bukan segala-galanya, kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Kalau Anda di kampus ini Anda mengalami ta'lim, ta'lim Anda bisa mengetahui sendiri, ada tadris, ada tarbiyah lebih luas lagi ya toh, ada tafhim ya. Nah, saya sedang melakukan semacam tajribah atau ijtihad di Jombang. Saya membuat satu eksperimen dengan anak-anak di sekolahan saya, sekolah menengah kejuruan SMK, paket setengah tahun 6 kali, sekali 12 jam, ya 12 jam kali 6, namanya takdib. Takdib itu min adaba yu'addibu takdiban. Jadi ada belajar taklim, ada mendidik diri atau mendidik orang lain namanya tarbiyah, ada proses belum paham menjadi paham namanya tafhim. Ada, kalau tadris apa? Tadris mempelajari sesuatu. Ada takdib, takdib itu pemberadaban. Jadi kalau bahasa Jawanya ilmu kui, ngelmu kui kelakone kanti. Jadi Anda tidak dikasih tahu X adalah Y plus Z, enggak. Anda diajak mengalami sehingga menemukan ilmunya, menemukan pengetahuannya, menemukan kenikmatan berilmu dan berpengetahuan, itu namanya takdib. Jadi langsung ilmu pengetahuan dijadikan proses peradaban diri kita, itu namanya takdib. Itu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan ini tidak pernah difikirkan oleh Dignas sama sekali. Takdib ini, mereka cuma mengenal taklim. Orang Islam juga ngertinya majelis taklim. Ada lagi yang keliru menyebut majelis taklim. Mana taklim? Kalau takallum ya takallam, omong dewe. Kalau ukallimukum, taklim, ngomongi dan saling omong, itu majelis taklim. Mulane omong-omongan ya bang itu. Terus belum ada majelis tarbiyah, belum ada majelis takdib, apalagi belum ada majelis ta'rif. Jadi alim sama arif beda. Kalau alim itu keluasan, karena dia menyangkut kawruh atau pengetahuan. Kalau dalam bahasa Indonesia pengetahuan. Pengetahuan tidak sama dengan ilmu, gitu ya teman-teman sekalian. Ini agak serius dikit ya. Kalau ta'rif itu sifatnya pendalaman. Kalau dalam berarti tinggi, betul enggak? Karena garisnya mendalam berarti
meninggi, kan dia ada satu garis. Tidak ada orang yang mendalam terus tidak mendapatkan ketinggian, dan tidak ada orang bisa mencapai ketinggian kalau dia tidak mendalami, betul enggak? Makanya ada ta'rif. Ta'rif itu nanti produknya ma'rifat, gitu. Kalau taklim produknya ilm. Kalau tadris produknya durus, gitu. Durus. Iki aku tak acting seolah-olah saya ngerti bahasa Arab supaya Anda kagum. Wah, ngerti bahasa Arab jadi yang mengkui. Ya. Tapi ini serius teman-teman sekalian. Nah, mohon dengan sangat di luar pelajaran-pelajaran yang baku dan syar'i di kampus ini ada di luar waktu itu tolong dijadikan proses takdib. Proses untuk memberadabkan ilmu yang sudah Anda dapatkan dan bedakan ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan adalah oh ini jagung, ini kedelai. Ilmu adalah bagaimana cara ngiling jagung, gitu loh. Betul enggak? Jadi kalau ilmu itu mesinnya, determinasinya, gitu ya. Programmernya itu ilmu. Tapi kalau Anda kan cukup pengetahuan. Oh, softwarenya ini, aplikasinya ini, remnya sekian, itu pengetahuan. Tapi kalau ilmu itu programmer, dia ngerti 01000001 ya. Itu namanya ta'rif. Makanya Rahman sama Rahim juga bedanya di situ. Kalau Rahman cinta sosial yang meluas, kalau Rahim cinta individual yang mendalam. Jadi Rahman makanya mangap tau Rahman berarti meluas, nek Rahim itu kan minggem, Rahim berarti dia mendalam. Logikanya adalah Anda harus menomorsatukan sosialitas baru individu Anda, kan begitu? Makanya Allah tidak menyebut dirinya Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Orang banyak dulu baru berdoa juga begitu. Berdoa tidak bisa langsung ya Allah mbok kula lulus, tidak bisa. Anda harus meluas dulu. Pertama Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, mendoakan Rasulullah dulu meskipun dia tidak butuh. Kalau Anda mendoakan Rasulullah bukan berarti Rasulullah masih dalam keadaan bahaya, enggak. Kamu yang harus mendoakan Rasulullah supaya kamu disayangi sama Allah, gitu loh. Bukan Allahnya butuh, Rasulullahnya butuh. Rasulullah enggak butuh, sudah beres surganya. Kita yang butuh, gitu loh. Kita butuh menyapa Pak Musle, kita butuh menyapa Ketua Demak. Ini direktur apa Pak di sini Pak? Ketua, kita butuh menyapa Pak Ketua. Pak Ketuanya tidak butuh disapa, kan gitu. Kita yang butuh menyapa. Terus kita doakan dulu muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Baru minta diri kita sendiri apa? Mau jodoh, mau dapat kerjaan, mau tentram, mau itu ya, lulus. Kalau lulus itu loh kok guyu. Lulus itu faktornya bukan hanya melalui doa dan kemampuan Anda menjawab pertanyaan. Lulus itu bisa melalui jalan lain, misalnya menyihir dosennya, mendoakan ya Allah bikinlah dia salah tulis, bener. Siapa ngerti Gusti Allah, ya wes salah apa-apa, lumayan iki iseng-iseng ngono ya. Kudune D A ngono ta, rada ngantuk dosene A ngono kan, lumayan itu. Sama dengan kalau punya utang itu tidak hanya doanya tidak ya Allah berilah aku kemampuan untuk bayar utang, bisa juga jalannya enggak gitu, ya Allah jadikanlah yang menghutangi aku itu lupa bahwa aku berhutang kepadanya, kan boleh juga kan gitu kan. Yo ojo ngono ta. Ya tapi siapa tahu juga kan gitu kan. Pokoknya jalan hidup tuh banyak gitu ya teman sekalian ya. Oke. Supaya Anda itu enggak stresan gitu loh. Ojo dididik stres karena hidup itu luar biasa bulat. Dia enggak hanya dari satu sisi. Gitu ya. Oke. Jadi saya cuma pesen dengan takdib tadi, apa sebabnya Pak? Anda harus mempelajari bahwa Anda akan menghadapi sesuatu yang Anda sekarang mungkin belum tahu persis.
Anda akan menghadapi tahun 2017, Anda akan menghadapi tahun 2020, 2024, bahkan nanti sampai tahun 2040, 2050. Mungkin Anda masih sugeng, masih hidup pada waktu itu, dan mungkin saya sudah tidak ada. Tapi Anda harus faltandur, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faltandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surat apa? Al-Qasr 18. Wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Aku apal yo mengkuwi gitu. Shadaqallahul azim, kan lumayan gitu. Jadi Anda harus melihat ke depan. Harus melihat ke depan karena saya sebagai orang tua mengandalkan Anda. Ini loh yang nanti akan pegang peranan di zaman yang sangat penting untuk perubahan bangsa Indonesia ke depan. Kalau beliau sama saya ini sudah telat, Pak. Sudah telat. Tapi Anda ini pas waktunya. 2024 Anda akan jadi apa? Jadi mulai sekarang mulai siap. 2017 Anda masih lolos, masih belum bisa apa-apa. Tapi setelah 2020, 21, 22, 23 Anda harus membina diri betul sehingga setahun kemudian Anda akan pegang peranan benar-benar. Dan mulai sekarang Anda harus belajar takdib, memberadabkan dirimu. Secara spiritual Anda online sama Allah, secara intelektual Anda punya kecerdasan, lantip dan waskita. Secara hati Anda harus jernih, jembar dan selesai, tidak rewel oleh macam-macam, tidak gampang masuk angin, tidak gampang cemburu, tidak gampang dengki dan iri. Dunia enteng bagi Anda. Kalau hatimu sudah selesai, sudah enteng, maka kamu akan kreatif dan kamu akan punya kekuatan ke depan. Benar ya? Secara mental Anda harus tangguh. Anda harus bersikap militer kepada dirimu sendiri, tapi bersikap lembut kepada orang lain. Ini ya. Asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Kalau diterjemahkan agak subjektif, sama diri sendiri Anda harus keras. Jangan lembut sama dirimu, keras sama yang lain. Terbalik, kalau sama dirimu harus keras. Saya ini kerjaannya adalah bersikap keras, bahkan kejam kepada diri saya sendiri. Turu tak ngel-ngel aku ini. Jadi saya tidak pernah, paling 5%, 10% saya tidur beneran di kasur gitu. Selebihnya aku nek orang melungker neng kursi, neng pojok, nempel, pokoknya tak siksa awakku ben kuat. Jadi pagi-pagi tak cek selera ya, oh apa-apa sip. Terus aku mencolot, terus aku push up. Aku push upnya gini sih, gini, setelah itu gini, gitu. Terus merapat, terus menenggang lagi, mulai begini. Wow, banyak tingkat push up, gitu loh. Makanya, wah, kalau lanek kue isi nom-nom kayak gini, orang tangguh, kudu tangguh, orang gampang masuk angin. Nggak boleh dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit sakit, enggak. Jangan banyak makan, ya, jangan banyak makan. Lapar, yang baik itu lapar. Bener, yang baik itu lapar karena Anda lapar, sel-selmu memberontak sehingga kamu menjadi orang yang tangguh dan kuat. Ngono rek. Bilang sama Allah, ya Allah, jangan hanya 1 bulan Ramadan, setahun aku berani dan mau berpuasa. Ngono. Terus malaikat Jibril teko, tenan. Tenan, ayo, baleni. Motor ke. Nah, puasa Ramadan kan cuman syar'i, bukan cuma ya syar'i. Selebihnya hakiki puasa Anda bawa ke siang malam sepanjang hidup Anda, karena hidup itu berpuasa. Hidup itu tahu kapan ngerem, tahu kapan ngegas. Jangan hanya pintar melampiaskan, tapi harus lebih pintar mengendalikan dan menahan. Jadi hidup adalah imsak. Mana imsak? Menahan. Orang sekarang nggak tahu Pak mana imsak, disangka imsak itu tanda waktu 10 menit sebelum subuh. Padahal imsak itu sepanjang hari itu Anda imsak.
Tahu enggak? Jadi mulai besok di masjid, mulai subuh, selesai sholat subuh, wiritan semua pada pulang, terus Anda teriak imsak, pendungi wong oke gue. Padahal bener nggak? Justru subuh itu Anda imsak sampai maghrib. Mergo wong rumangsane imsak kuwi 10 menit sebelum subuh nesu doang. Kemarin salah satu kiai Ma'iyah azan isya jam setengah 11 malam. Marah orang kampung. Lu padahal azan itu kan tanda untuk sholat. Lah santrinya itu kan habis kursus apa gitu jam 11 baru bisa sholat isya. Untuk menandai mereka supaya kumpul sholat isya nganggo azan, bener nggak? Bener. Nesu lah, makanya belajar. Makanya tidak hanya taklim tapi juga takdim. Dulu kalau sholat di masjid itu kan nganggo nek jumuhan nganggo tongkat apa? Tombak. Ngene iki. Ngene terus. Oh kira wong ngene iki. Ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah. Terus semua ansitu la ilaha illallah. Pokoknya ansitu di desa saya tongkat ini, tombak ini namanya ansitu. Rek ansitu nih, gorene rek ansitu nih. Ah gitu. Jadi nek kereng tak gepuk ansitu kowe. Ah ngono kuwi. Wong Jawa iki jan. Wis. Begitu menjadi istilah dia lupa pada asal usulnya. Begitulah perkembangan budaya kita. Ngerti jazz nggak ngerti sejarahnya, ngerti dangdut nggak ngerti asal usulnya, betul nggak? Ngerti sholawat nggak ngerti siapa yang bikin. Sholat badar siapa yang bikin? Angkat tangan. Nek ngerti gue? Modiar ana sing ngerti. Bendino sholat badar ning ora ana sing ngerti asal usulnya. Yang bikin orang Indonesia apa orang Mesir? Indonesia. Mana dari mana? Wah, arek Ma'iyah berarti. Nah, arek Ma'iyah wis seru sing ngandani Pak Muzammil. Oke, teman sekalian, oke ya. Sekarang Anda sabar dulu. Satu nomor lagi kemudian Anda bicara. Satu nomor ini Anda yang menentukan what will be sung by whoever you want. Operate.